Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku sekalian? Bertemu lagi kita di channel Pojok Kelasku. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang tematik D subtema 2 kelas 5. Adapun pokok permasalahan atau mata pelajaran yang akan kita bahas kali ini adalah tentang gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita mulai pembelajaran kita kali ini. Oke anak-anakku sekalian, kita masuk ke materi yang akan menjadi pembahasan kita saat ini, yaitu 1. Contoh gangguan pada peredaran darah manusia yang meliputi hipertensi dan hipotensi. 2. Anemia. 3. Stroke. 4. Leukemia. Serta ada juga pokok bahasan yang akan kita bahas, yaitu tentang faktor yang mempengaruhi kesehatan organ peredaran darah. Gangguan peredaran darah yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang hipertensi dan hipotensi. Hipertensi adalah keadaan ketika tekanan darah di dalam pembuluh darah arteri tinggi dibandingkan normal. Keadaan ini sering juga disebut dengan tekanan darah tinggi. Sebaliknya, hipotensi adalah lawan dari hipertensi yang kita sebut juga dengan tekanan darah rendah. Artinya, keadaan ketika tekanan darah di dalam tubuh kita lebih rendah dibandingkan normal. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hipertensi. Di antaranya 1. Faktor usia. 2. Faktor keturunan. 3. Gaya hidup yang tidak sehat. 4. Kelebihan berat badan atau obesitas, kurang berolahraga, dan stres. Penyakit atau gangguan yang dapat menyerang sistem peredaran darah manusia yang kedua adalah anemia. Anemia adalah penyakit kekurangan sel darah merah. Anemia sendiri dapat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya pendarahan yang hebat sehingga banyak darah yang terbuang. Kedua, kekurangan zat besi dan kanker tulang, yang mana kedua hal ini dapat mengganggu terbentuknya sel-sel darah merah dalam tubuh. Ada beberapa ciri-ciri bagi penderita anemia, diantaranya tubuh cepat lelah. 2. Sering sakit kepala. 3. Wajah akan terlihat pucat. Anemia sendiri sebenarnya dapat dicegah dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan zat besi seperti daging, hati, sayur bayam, dan kacang polong. Penyakit yang ketiga yang dapat menyerang sistem peredaran darah manusia adalah stroke. Stroke adalah penyakit yang disebabkan oleh pecahnya atau tersumbatnya pembuluh darah di otak, sehingga otak tidak mendapatkan nutrisi dan oksigen, yang mana akibatnya saraf tubuh kita pun akan terganggu. Penyebab stroke disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat, hipertensi atau tekanan darah tinggi, dan stres. Stroke sendiri dapat mengakibatkan bagian tubuh tertentu tidak dapat digerakkan, bahkan ada pula yang mengalami kelumpuhan. Penyakit yang keempat yang dapat mengganggu sistem peredaran darah manusia yaitu leukemia. Leukemia adalah penyakit yang disebabkan berlebihnya produksi sel darah putih di dalam tubuh. Jika hal ini terjadi, maka berakibat sel darah putih akan memakan sel-sel darah merah di dalam tubuh kita, yang pada akhirnya
tubuh kita akan kekurangan sel darah merah. Penderita leukemia harus melakukan transfusi darah untuk menerima asupan sel darah merah. Leukemia sering juga disebut dengan penyakit kanker darah. Nah, itulah tadi tentang macam-macam penyakit yang dapat menyerang sistem peredaran darah manusia. Bahasan kita selanjutnya yaitu tentang faktor yang mempengaruhi kesehatan organ peredaran darah manusia. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesehatan organ peredaran darah manusia. Di antaranya, yang pertama adalah faktor perilaku. Faktor perilaku yang sehat akan menunjang meningkatnya kesehatan manusia itu sendiri. Hal ini dapat kita lakukan dengan cara membiasakan pola makan yang sehat dan tentu saja olahraga yang teratur. Faktor yang kedua adalah faktor lingkungan. Lingkungan yang bersih dan asri dengan sendirinya akan menunjang terwujudnya hidup yang sehat. Sementara lingkungan yang kotor akan menjadikan lingkungan itu sendiri sebagai sumber penyakit. Faktor yang ketiga adalah faktor keturunan. Faktor keturunan tak jarang dapat menurunkan penyakit dari generasi sebelumnya ke generasi selanjutnya. Penyakit-penyakit semacam ini disebabkan oleh bawaan yang ada di dalam keluarga. Faktor keempat atau faktor terakhir dari faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan organ peredaran darah manusia adalah faktor pelayanan kesehatan. Fasilitas kesehatan dan ketersediaan tenaga medis merupakan salah satu faktor yang dapat menunjang terwujudnya kesehatan di dalam masyarakat. Nah, itulah tadi anak-anak materi tentang faktor yang mempengaruhi tentang kesehatan organ peredaran darah manusia. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang tersampaikan pada video pembelajaran kali ini dapat dimengerti dan difahami sehingga dapat membantu proses pembelajaran anak-anakku sekalian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.